Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Di video ini Tarotku akan bacakan request-request dari sahabat Tarotku. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main kesini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Kita akan mulai dari yang pertama kali, yaitu dari Antibia. Hai manisku yang gemesin, terima kasih. Dari Virgo 88, amin, thanks banget ya sudah dibacain, terima kasih kembali. Dari Henilina, Kak tolong bacakan, apakah ada orang lain di antara hubungan kita? Karena aku merasa ada perubahan di sikapnya. Terima kasih Kak, semoga lebih sukses lagi. Oke, pertanyaannya adalah, apakah ada yang lain di hubungan ini? Fokus ya, fokus, bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah ada orang lain di hubungan ini? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah ada orang lain di hubungan ini? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah ada yang lain di hubungan ini? Kartu 5 won atau kartu 5 tongkat adalah lebih ke arah ada orang lain di hubungan ini, karena kartu tongkat dan kartu pedang lebih ke arah jawaban iya, dan orang ini cukup mengganggu hubunganmu dengan si dia dan bisa menyebabkan banyak konflik di hubungan kalian, termasuk merusak hubungan kalian dengan sangat kuat ya. Ini ada gangguan. Namun belum tentu gangguan ini selalu lawan jenis, bisa saja sahabatnya yang mengganggu, tapi ada gangguan ya yang pasti. Ini memilih kartu tengah. Oke. 3 won juga ke arah jawaban iya, tongkat dan pedang ke arah jawaban iya, dan di sini memang sudah kelihatan jelas bahwa ada gangguan di hubungan kalian ya. Nah, ini yang memilih kartu paling kanan. Yang ini tidak hanya saja kamu pernah kecewa sama dia, kecewanya terbawa, akhirnya kamu ngerasa juga ada gangguan dari hubungan lain, tapi sebenarnya yang ini enggak ya. 2 ini ya, yang ini enggak ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah, oke, masih dari Hanilina, terima kasih. Terima kasih Kak, doakan yang terbaik untuk saya, semoga semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Dari Asisah Azura, Kakak tentang karma yang menyakiti kita. Jadi pertanyaannya adalah tentang karma yang menyakiti kita. Ini Tarotku agak bingung maksud pertanyaannya, nanti Kak Asisah boleh sambung di komen ya di bawah ya, pertanyaan detailnya seperti apa sehingga Tarotku bisa bacakan. Kemudian dari Sinta, sore Kak Tarotku, sukses terus ya dengan readingnya. Nanya dong bagaimana hubunganku dengan dia yang usianya jauh lebih muda dari aku ke depannya. Oke, fokus ya, bayangkan si dia lebih muda ataupun tidak, bisa ikutin bacaan ini sama-sama ya. Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, bagaimana hubungan kita ke depannya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana hubungan kita ke depannya. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang memilih kartu yang ini, kita lihat sama-sama ya. Queen of Swords. Oke, di sini hubungannya ke depannya seperti apa? Ke depannya nanti, karena dia menoleh ke masa depan, menoleh ke depan, hubungan nanti akan semakin baik. Mulai sekarang ke depan hubungannya akan makin baik dan makin baik. Hanya saja ada beberapa hal yang harus kalian pertegas ya. Apa yang dulu mungkin menggantung, sekarang sebaiknya diselesaikan. Jangan ada hal-hal yang menggantung, diselesaikan. Jangan menyimpan problem, jangan menyimpan emosi ataupun masalah, jangan menyimpan perasaan. Jika ada perasaan gak nyaman, sampaikan. Ada perasaan senang, sampaikan. Jadi lebih ekspresi, lebih ke jujur sama komunikasi ya, satu sama lainnya. Kedepannya akan makin baik. Ini memilih kartu tengah. Yang ini merupakan sebuah simbol dimana tidak mudah menyampaikan satu perasaan sama lain. Simbol di High Priest itu sama-sama gak kepengen nyakitin, ujung-ujungnya gak ngomong, akhirnya nggak jujur, akhirnya malah jadi problem. Jadi mulai sekarang belajarlah terbuka satu sama lain ya. Jika tidak, ke depan nanti akan muncul problem karena ketidakjujuran terhadap perasaan masing-masing ya. Nah, ini memilih paling kanan, kartu Tower sebenarnya bukan sebuah simbol yang baik.
Dalam artian jika kita mau melihara sebuah ego di hubungan ini, aku merasa aku kurang disayangi atau aku merasa aku sudah menyayangi dia tapi dia nggak membalas yang seimbang ke aku ataupun sebaliknya, ini akan menyebabkan hubungannya ke depan nantinya akan pelan-pelan semakin runtuh. Jadi yang di sini sekarang perbaiki komunikasinya. Ketiga hal ini sama-sama memperbaiki komunikasi. Yang ini masih oke, sekarang ke depan baik. Yang ini jika perbaiki komunikasi bisa baik. Yang ini jika tidak mulai sekarang benar-benar perbaiki komunikasinya, benar-benar terbuka, ini kemungkinan hubungannya jatuhnya atau runtuhnya sangat kuat ya. Jadi harus berhati-hati. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari Nur Hasima, apakah ada orang lain di hubungan kami yang kurasakan saat ini dia bersikap dingin padaku? Ini seperti yang tadi punyanya Henilina ya. Tadi sudah ada yang sama, nanti bisa diikuti ya. Kemudian dari Sahrul Arifin, makasih sudah dibacakan kartu tarotku, semoga bisa cepat move on. Boleh request lagi kak, gimana ciri-ciri jodohku di masa depan? Oke, sekarang fokus ke diri ya. Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati ciri-ciri jodohku. Sekali lagi tanyakan dalam hati ciri-ciri jodohku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, oh mohon maaf, ini ke mirror ya. Yang memilih kartu yang ini ya, yang memilih kartu yang ini. Ciri-ciri jodohku adalah, kita lihat sama-sama. Oke, kartu 10 cup ini adalah orang yang dekat dengan keluarga. Jadi bisa jadi jodohku ke depan adalah orang yang sudah dikenal baik denganku atau oleh keluargaku. Bisa jadi teman masa kecil di mana usianya bisa jadi sama atau lebih muda daripada kamu. Tapi yang pasti ini adalah orang yang sudah kamu kenal ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini jodohmu adalah orang yang pernah meninggalkan luka dalam hatimu. Bisa mantan, bisa sahabat, tapi orang yang pernah melukai kamu, yang membuat kamu ngerasa nggak nyaman. Bisa jadi ada pertemuan kembali dan akhirnya kalian jalan ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Yang ini adalah orang yang kamu temui di tempat bekerja kamu. Yang paling kiri, ciri-ciri warna kulitnya lebih ke arah cerah, sedangkan yang ini warna kulitnya agak sedikit gelap ya. Nah, yang di sini kamu bertemu dengan dia di tempat kerja, di mana dia adalah orang yang kalau kamu jelasin sesuatu, kita lihat simbolnya harus sangat detail dan sangat mudah dipahami. Dia adalah orang yang kalau kamu menjelaskan sesuatu, apa yang masuk akal buatku belum tentu masuk akal buat si dia. Jadi kamu harus belajar melihat bagaimana cara berpikirnya. Kemungkinan bertemu di tempat kerja, yang ini dekat dengan keluarga, yang ini orang yang pernah menyakiti kamu. Secara usia, tiga-tiganya identik dengan usia sama atau lebih muda ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Oh, yang di kartu tengah, mohon maaf, tambahan. Ini warna kulit cerah, yang ini sedikit gelap ya. Oke, tarot lanjutkan lagi dari Mia Heriani. Makasih bang sudah dibacain readingnya. Dia sebenarnya sekarang berada di rumah istri. Nanti kalau sudah jauh dari istri ya dibuka lagi resonate bang. Saya mau tanya apakah dia merindukan aku? Apakah dia merindukan aku dan masih ada aku di hatinya? Oke. Fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah si dia merindukan aku dan masih ada aku di hatinya? Oke, sekali lagi, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah si dia rindu aku dan masih ada aku di hatinya? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu, pilih satu yang paling ingin dipilih, tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu yang ini, apakah dia rindu dan masih ada aku di hatinya? Kita lihat sama-sama. Kartu The Moon sebenarnya sebuah proses perubahan ke arah yang semakin baik. Memang ada rindu, tetapi jika memang ini hubungan, dia sudah memiliki istri, sebaiknya perubahan dia perlahan-lahan nanti ke depan akan rindunya juga lama-lama hilang. Jadi dalam artian jika kamu memang ingin hubungan ini jadi serius, bicarakan dengan dia, karena jika tidak ini hanya sesaat, ada masa nanti dia melepaskan kamu ya. Jadi ini benar-benar perbaiki, karena ini sebenarnya The Moon perubahan ke arah yang baik. Namun karena dia sudah memiliki pasangan, akhirnya menjadi hubungan ini bukan hubungan yang baik. Dan ini akan membuat kamu dirugikan, dan dia juga nanti juga akan dirugikan. Jadi sebaiknya segera perbaiki, komunikasikan arahnya mau kemana. Karena jika tidak nanti sama-sama akan terluka ya. Ini yang memilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah jawaban tidak ya. Saat bersama ya mungkin dia bilang dia rindu, atau mungkin dia kangen, atau mungkin dia perhatian, tapi aslinya sebenarnya yang ini tidak ya.
Ini yang memilih kartu paling kanan, yang ini ke arah iya. Dia merindukan kamu dan saat dia jauh dari kamu, dia selalu kepikiran ya. Ini nggak rindu dan nggak ada di hatinya. Ini rindu ada di hatinya tetapi berangsur-angsur nanti akan hilang. Sedangkan yang ini ke arah iya, rindu dan kamu ada di hatinya ya. Oke, tarotku lanjut kembali. Selanjutnya adalah dari Siti Watiah. Request dong kak, apakah jodoh saya orang masa lalu atau orang baru? Fokus ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, jodohku orang masa lalu atau orang baru? Sekali lagi, jodohku orang masa lalu atau orang baru? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Oh, mohon maaf, yang memilih kartu yang ini karena ke mirror layar. Yang memilih kartu yang ini, apakah dia orang baru ataukah dia orang masa lalu atau orang baru ya untuk jodoh? Nah, yang ini dia lebih melihat ke arah depan, jadi yang ini lebih ke arah dia membayangkan sesuatu bukan ke belakang. Jadi yang ini lebih ke arah orang baru bukan orang masa lalu ya. 7 cup. Nah, yang ini adalah dia tinggal dan mengizinkan yang lainnya berlayar, berarti dia memilih sesuatu yang sudah ada. Yang ini ke arah orang masa lalu ya. Sedangkan ini yang paling kanan, dasarnya cukup netral, bisa orang lama, bisa orang baru, tapi yang pasti dia adalah orang yang kamu cintai bener-bener ya. Yang ini bisa orang lama, bisa orang baru. Ini orang lama, yang ini orang baru ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari Ambon X Friend, salam sukses selalu untuk tarotku, bacaannya selalu resonate, amin. Request lagi kakak, apakah mimpiku atau doaku akan terwujud? Oke, fokus ke diri ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah mimpi atau doaku akan terwujud? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah mimpi atau doaku akan terwujud? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah doaku atau mimpiku akan terwujud? Kartu Queen of Pentacles sebenarnya lebih ke arah jawaban. Sebenarnya kartu card dan koin ini lebih mengarah nantinya secara general ke arah tidak. Namun jika impian kamu berkaitan dengan hal materi, atau harapan kamu berkaitan dengan hal materi, doa kamu berkaitan dengan hal materi, maka Queen of Pentacles memberikan indikasi bahwa itu akan terwujud. Namun jika impian atau doa kamu itu tentang perasaan atau hati, yang ini ke arah tidak ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu Strength, selama kamu sabar dengan prosesnya, maka impian dan doa kamu ini akan bisa terwujud ya. Ini memilih kartu paling kanan. Yang ini lebih ke arah tidak, karena kartu Pentacle dan koin sebenarnya lebih ke arah tidak, karena kamu seringkali kurang hati-hati menggunakan materi yang kamu miliki. Namun, jika mulai sekarang kamu bisa perbaiki penggunaan materi lebih ke arah hati-hati, fokus ke yang dibutuhkan bukan yang diinginkan saja, impian kamu atau doa kamu ini akan bisa terwujud. Hanya saja jika kamu teruskan seperti sekarang, dimana kurang benar-benar maintenance dengan baik untuk materi, ini kemungkinan terwujudnya kecil ya. Yang ini jika kaitannya dengan materi ke arah jawaban iya, tapi jika hati, perasaan, ambisi ini lebih ke arah tidak ya. Yang ini jika sabar lebih ke arah iya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Dari Metro Love. Terima kasih Kak Tarotku. Request lagi. Apakah saya akan bahagia jika saya menikah dengan dia yang dari luar negeri? Apakah dia lelaki yang setia? Oke. Fokus ya, bayangkan orangnya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah saya akan bahagia jika menikah dengan si dia? Apakah dia setia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah saya akan bahagia jika menikah dengan si dia? Apakah dia setia? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah aku bahagia jika menikah dengan dia? Mohon maaf, ini mirror jadi di kanan harus sahabat ya. Yang ini lebih ke arah iya, selama kamu mulai bisa saling menerima apa yang berbeda satu sama lain. Di sisi yang lain dia juga sosok yang setia ya.
Ini yang memilih kartu tengah. Ya, ini juga ke arah pernikahan, kamu akan bahagia jika kamu menikah dengan dia. Namun jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia setia di akhir, dia nggak begitu bisa LDR terlalu lama ya. Saat dia LDR terlalu lama akan ada indikasi dia menjadi tidak setia. Namun jika kalian bisa tetap jaga komunikasinya, kemungkinan tidak setianya masih bisa dikurangi. Jadi ini tetap jaga komunikasi baik ya. Ini memilih kartu kanan. Kartu cup dan koin lebih ke arah jawaban tidak. Hanya saja jika ini tentang hati atau tentang perasaan, ini akan menjadi jawaban iya. Jadi yang ini lebih ke arah kalian akan bahagia setelah menikah, dan dia juga orang yang setia ya. Dua ini setia dan bahagia, sedangkan yang ini bisa bahagia, hanya saja kesetiaannya tergantung bagaimana kalian menjaga komunikasi kalian ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari Indah Libra, sahabat tarotku, saya hadir. Terima kasih. Muhammad Fauzi, terima kasih Gan, terima kasih kembali. Dali Risnawati nomor 2, hadir Mas, terima kasih, good luck, terima kasih. Kemudian dari Linda Libra, fokus ke nomor 2 aja, semoga resonate, terima kasih. Dari Rus Sylvia, makasih Kak, ilmunya jelas sekali, kakak baik banget, nggak pelit ilmu, semoga diberkati selalu. Terima kasih untuk Rus. Oke, untuk request dan komen-komen sudah tarotku bacakan. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Untuk yang baru pertama kali main kesini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video tarotku, dan bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.